Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku siswa kelas 6 SDP Al-Madinah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di pembelajaran hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran, dan juga masih semangat tentunya ya untuk belajar walaupun kondisinya masih belajar dari rumah atau PJJ ya, ataupun daring. Baik, berjumpa lagi di pembelajaran daring hari ini, yaitu pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima, dengan tema globalisasi, dengan subtemanya globalisasi dan cinta tanah air. Insya Allah kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS dan SPDP. Nah, tentunya kalian masih ingat pelajaran yang lalu tentang kerjasama negara-negara anggota ASEAN ya. Anggota ASEAN bekerja sama dalam beberapa hal, beberapa bidang ya, dengan beberapa tujuan tentunya ya, terutama untuk memajukan kawasan atau masing-masing negara di Asia Tenggara. Nah, Indonesia dapat berkembang dengan cara menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN di beberapa bidang. Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan kerjasama di bidang sosial budaya, politik, dan ilmu pengetahuan serta ekonomi. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara ASEAN lain dalam bidang lainnya pula. Nah, kerjasama yang dijalankan oleh ASEAN memiliki manfaat dan keuntungan baik bagi anggotanya maupun bagi partner kerjasama. Ya. Manfaatnya apa saja? Mari kita simak. Nah, di sini ada manfaat kerjasama antar anggota-anggota negara ASEAN ya. Yang pertama, memperkecil hambatan dalam melakukan perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kunjungan wisata ya, karena adanya promosi wisata. Kemudian bagi negara-negara ASEAN, tujuan dan misi ASEAN akan terus menunjukkan peningkatan yang berarti untuk negara berkembang ke arah yang lebih baik. Dan khususnya bagi Indonesia, ASEAN ini bisa menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan Asia Tenggara di forum internasional. Itu beberapa manfaat dari kerjasama ya, yang dijalin oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama untuk Indonesia ya. Kemudian bentuk kerjasama berbagai negara ASEAN, yaitu yang pertama di bidang ekonomi. Nah, kerjasama di bidang ekonomi ini di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan dari ekspor impor berbagai barang mentah maupun barang jadi ya, pengolahan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, juga pengiriman tenaga kerja, serta masih banyak lagi tentunya ya bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini. Mengenal proyek industri bersama juga diselenggarakan, antara lain sebagai berikut. Nah, ini kerjasama mengenai pendirian pabrik bersama. Jadi pabrik yang didirikan ini patungan dari beberapa negara anggota ASEAN ya. Contohnya yaitu pendirian pabrik pupuk urea di Provinsi Nangro Aceh Darussalam di Indonesia. Kemudian proyek vaksin di Singapura, pendirian pabrik tembaga di Filipina, pendirian pabrik pupuk di Malaysia, proyek abu soda di Thailand, dan rencananya mereka sudah sepakat mau mendirikan pabrik diesel marin di Singapura. Namun kerjasama di bidang ini dibatalkan ya, karena Singapura sudah mempunyai rencana di nasionalnya sendiri, di dalam negerinya sendiri, bahwa Singapura ingin membangun pabrik dieselnya sendiri di sana. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang politik dan keamanan ya, adanya tuntutan perkembangan situasi kawasan akhirnya juga melibatkan kerjasama politik dan keamanan. Jadi kerjasama politik dan keamanan ASEAN itu dimulai sejak pertemuan Menteri Luar Negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada 27 November tahun 71. Dalam pertemuan itu ya, ditandatangani Deklarasi Kuala Lumpur. Isinya yaitu kesepakatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau yang sering dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality ya. ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality.
Kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN ini ditegaskan kembali di dalam KTT pertama di Bali ya pada tanggal 23 sampai 25 Februari tahun 76. Dalam KTT tersebut menghasilkan Declaration of ASEAN Concord. Ya, salah satunya isinya berupa penegasan mengenai keterkaitan pada negara anggota ASEAN untuk membina perdamaian di samping kemajuan dan kesejahteraan. Jadi tidak hanya di bidang ekonomi saja ya, di bidang politik dan keamanan kawasan ada juga kerjasamanya. Nah, contoh hasil kerjasama di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara antara lain di bidang politik seperti ini ya, menyelenggarakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan, penandatanganan kesepakatan mengenai Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir, mengadakan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi itu perjanjian penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal. Jadi kalau ada koruptor di Indonesia kok lari ke Singapura, itu bisa diekstradisi. Nanti polisi Singapura menangkap, terus dipulangkan atau diberikan kepada Indonesia, dikembalikan ke negara asalnya. Itu perjanjian ekstradisi ya. Kemudian di bidang politik dan keamanan ada lagi contohnya, yaitu pelepasan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah oleh Filipina kepada Malaysia. Sebaliknya Malaysia tidak bisa membantu para gerilyawan Moro. Nah, ini salah satu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Berikutnya, selain politik, keamanan, dan ekonomi, yaitu di bidang sosial dan budaya. Kerjasama ini berbagai negara ASEAN di bidang sosial dan budaya itu dilakukan oleh COSD atau Committee on Social Development, Committee on Social Development, COSD ya, COSD begitu ya. Kerjasama sosial budaya antara negara di kawasan Asia Tenggara antara lain ya. Beberapa contoh kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN ya. Yang pertama, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya tentunya tidak menonton film ya, tidak nonton film, tidak boleh ya. Di bidang seni itu pun juga terbatas ya. Seni musik jelas haram, tidak boleh ya. Paling kalau seni ya paling nanti pertukaran di bidang seni-seni gambar ya, seni lukis, tapi yang tidak mengandung makhluk bernyawa tentunya ya di sana ya. Terus yang kedua, program peningkatan kesehatan ya, makanan dan berbagai obat. Kemudian penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya. Baik, sekarang ayo kita menulis ya. Setelah kita tahu bahwa Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa negara ASEAN di berbagai bidang, sekarang mari kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Nah, silahkan dicari nanti. Kerjasama dari tujuan itu apa ya? Tadi sudah ada di depan ya. Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Nah, ini harus kalian cari ya. Ini peta konsepnya seperti ini. Silahkan ditulis nanti di sini. Bentuk kerjasama ASEAN itu sikap kita sebagai warga negara bagaimana dalam menghadapi kerjasama ASEAN ini. Kemudian tujuan dari kerjasama ASEAN itu apa? Silahkan ditulis. Kemudian manfaat kerjasama ASEAN, silahkan ditulis manfaatnya apa. Contoh-contoh kerjasama ASEAN apa, silahkan ditulis. Insya Allah mudah ya. Kalau tadi di materi belum begitu mewakili ya silahkan kalian googling di browser kalian masing-masing juga boleh. Tapi harus bertanggung jawab ya. Benar-benar browsing hanya untuk menjawab atau mencari tugas ya, untuk mengerjakan tugas, bukan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya dilarang. Nah, baik, kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Ini salah satu saja. Sekarang tugas kalian buat poster dengan tema cinta tanah air ya. Subtemanya membeli produk dalam negeri. Silahkan kalian buat poster tentang bagaimana supaya masyarakat itu mencintai produk dalam negeri dan membeli produk dalam negeri. Perhatikan pula ya kriteria poster yang baik itu seperti apa. Silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan, buat kalimat singkat dan bersifat mengajak ya. Ingat, poster itu fungsinya untuk mengajak supaya pembaca melakukan apa yang
inginkan dari si pembuat